Yang kedua itu kita harus mampu menarik pelanggan atau pembeli. Nah, untuk menarik pelanggan atau pembeli ini memang agak susah. Kenapa susah? Karena warung kita adalah warung yang baru, makanya susah untuk menarik pelanggan. Halo teman-temanku yang baik hatinya, kembali lagi di vlog harian Warung Idola. Belajar bersama, berkembang bersama. Di saat ini saya mau sharing-sharing lagi kepada teman-teman bagaimana cara mengembangkan warung sembako modal kecil agar bisa berkembang. Namun lagi-lagi yang ingin saya sampaikan bahwasannya saya membuat video ini bukan untuk menggurui teman-teman, melainkan di video kali ini saya ingin sharing-sharing saja, ingin berbagi sehingga kita bisa belajar bersama, berkembang bersama. Ada hal-hal penting teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan bila mana teman-teman mau buka usaha warung sembako atau sudah menjalankan warung sembako tapi bermodal kecil teman-teman. Yaitu yang pertama, teman-teman pastikan untuk menyediakan barang-barang yang cepat perputarannya. Nah, untuk menyediakan barang-barang yang cepat perputarannya, simpel saja untuk teman-teman cari tahu, yaitu teman-teman duduk diam, tanyakan ke diri sendiri, apa yang biasa saya cari di warung sembako ketika saya mau berbelanja? Itu sudah pasti dapat jawabannya. Pasti teman-teman tiap hari membutuhkan beras untuk dimasak. Teman-teman butuh minyak untuk memasak masakan. Terus ada sabun yang teman-teman butuhkan tiap saat. Sampo, mie instan, terus ada telur. Itu biasanya teman-teman sering cari. Dan itu pasti berlaku ke tetangga-tetangga teman-teman. Pasti akan melakukan hal yang sama seperti teman-teman lakukan sebelum teman-teman membuka warung sembako itu. Jadi, setelah teman-teman bisa berpikir demikian, teman-teman sediakan barang-barang itu, karena itu pasti cepat perputarannya. Dan modal teman-teman juga bisa cepat berkembang. Selanjutnya, yang kedua yaitu teman-teman usahakan bisa menarik pembeli atau pelanggan. Nah, untuk menarik pembeli atau pelanggan datang berbelanja di warung kita, itu memang agak susah teman-teman ya. Kenapa saya bilang agak susah? Yang pertama, warung kita itu baru, warung baru. Kalau warung baru sudah pasti belum dikenali oleh banyak orang. Itu yang pertama. Kedua, barang-barang yang ada di warung kita belum komplit karena kita membuka warung itu bermodalan modal kecil, sehingga barang-barang yang kita sediakan itu belum komplit. Sudah pasti banyak para pelanggan itu mau datang di warung atau toko sekalipun, itu mereka menyukai warung atau toko yang memiliki banyak variasi barang, barang-barangnya komplit, sehingga ketika pelanggan mau berbelanja di warung tersebut, itu sudah tidak repot-repot lagi mau ke warung A, warung B, atau warung C. Cukup ke warung A itu aja udah lengkap barang-barangnya, begitu. Jadi memang kalau kita yang baru bermodalan modal kecil memang agak susah untuk menarik pelanggan. Kedua juga, pelanggan itu kan sudah punya langganan tetap yang biasa mereka belanja. Jadi agak susah untuk menarik pelanggan datang berbelanja di warung kita yang kecil, sederhana, apalagi rumahan seperti warung saya ini memang agak susah, dan itu saya rasakan teman-teman di awal-awal saya membuka usaha warung sembako. Itu kadang sehari itu saya dapat 50.000, tetapi itu bukan sebuah penghalang bagi saya. Karena saya menyadari bahwa warung saya itu warung yang kecil pertama, yang kedua modalnya minim, barang-barangnya kurang komplit. Jadi wajar-wajar saja kalau orang-orang itu lebih cenderung mencari barang atau mau berbelanja di warung-warung yang lain. Karena memang warung-warung itu sudah lebih dulu, sudah memiliki banyak barang, jadi wajar saja. Nah, bagaimana untuk kita menarik pelanggan itu datang berbelanja dengan kita? Kita harus rajin bersosialisasi dengan masyarakat, dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bergaul, itu menentukan untuk orang-orang juga bisa simpatik dengan kita. Sehingga lambat laun pasti ada aja yang datang berbelanja di warung kita. Yang penting itu kita sabar. Sabar itu menjadi kunci kesuksesan kita nanti ke depan. Selanjutnya yang ketiga yaitu melayani pelanggan atau pembeli dengan sebaik-baiknya.
Sesibuk apapun kita beraktivitas, apalagi kita di saat jaga warung, ketika ada pelanggan yang datang, selalu berikan senyuman yang terbaik, selalu berikan pelayanan yang terbaik, sehingga itu menjadi nilai jual tersendiri. Pembeli pun atau pelanggan pun akan nyaman dengan pelayanan yang kita berikan. Jangan karena kita lagi sibuk mengerjakan sesuatu, ketika ada banyak pelanggan yang datang, kita mulai cuek, kita lambat melakukan pelayanan. Itu repot, karena nanti berikut-berikutnya mereka akan malas datang ke warung kita, karena bersumber dari pelayanan kita yang kurang bagus itu. Jadi pelayanan yang terbaik itu harus kita berikan kepada pelanggan kita. Jadi itu ya teman-teman yang perlu saya sharing. Ada 3 cara untuk mengembangkan usaha warung sembako modal kecil biar lebih berkembang ke depan. Kalau ada yang kurang-kurang dari penjelasan saya atau ada hal-hal yang salah, teman-teman bisa sampaikan lewat kolom komentar video ini, biar saya juga bisa belajar dari teman-teman. Nah teman-teman, yang seperti yang teman-teman lihat saat ini saya lagi ubah posisi barang-barang di rak warung saya teman-teman. Karena biasanya saya kalau 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali itu saya merubah posisi barang. Walaupun warungnya kecil, barang-barangnya tidak terlalu banyak, tetapi saya suka untuk merubahnya. Sehingga ketika ada pelanggan yang datang, mereka melihat, kok beda ya? Tampilannya udah beda begitu. Jadi agak enak lah. Memang itu menjadi kebiasaan saya. Ya mumpung warungnya masih kecil, belum besar. Kalau udah besar juga agak repot untuk merubah posisi warung tersebut. Karena kalau sudah besar, toko misalnya, itu siapa yang mampu mau merubah posisi-posisi barangnya tiap minggu sekali, kecuali kita sudah punya pekerja atau pegawai dalam toko tersebut, maka itu gampang-gampang saja. Dan buat teman-teman yang mungkin baru saja nonton video saya ini atau bahkan baru berkunjung ke channel saya mohon bantuan teman-teman untuk bantu like, komen, dan terlebih khususnya subscribe channel ini, sehingga channel ini bisa semakin berkembang dan saya juga bisa lebih semangat, lebih antusias untuk membuat video-video berikutnya. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa di video kali ini atau di video-video yang saya buat itu bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman. Tetapi apa yang saya sampaikan ini hanya sebatas sharing, berbagi pengalaman, sehingga kita bisa belajar bersama, bisa berkembang bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Oke, salam sukses dari saya. Bye-bye.